Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para sahabat semua di mana saja Anda berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda di sini, Abu Salam Atorik yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Memancar melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada, topik celotehan kita pada edisi kali ini adalah 7 fakta keamiran Islam Jamaah. Selamat mengikuti, salam sejahtera dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada, bagi warga Islam Jamaah atau Jokam, keyakinan mereka mendudukkan imam dalam posisi yang sangat sakral. Seorang amir dalam kalangan Jokam menempati posisi tak tersentuh. Dan berikut ini, Khairil Anas TV akan mengungkapkan 7 fakta amir Jokam yang tidak diketahui masyarakat umum. Yang pertama, amir Jokam diyakini sebagai penghalal hidup. Jokam atau pengikut Islam Jamaah meyakini bahwa orang yang tidak memiliki imam atau tidak berbaiat kepada amir mereka berarti tidak halal hidupnya. Hidupnya menjadi haram dan mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Yang kedua, imam atau amir sebagai pengesah keislaman seseorang. Bagi masyarakat Jokam atau pengikut Islam Jamaah, mereka berkeyakinan bahwa tempat berbaiat adalah amir, dan tanpa baiat kepada seorang imam, Islam seseorang tidaklah sah, berarti bukan orang Islam, yang berarti pula bahwa mereka adalah kafir yang mati sewaktu-waktu, kekal di neraka. Yang ketiga, amir Jokam memiliki kewenangan untuk memvonis murtad atau kafir kepada seseorang. Jokam atau pengikut Islam Jamaah meyakini siapa saja yang mencabut baiat pada amir atau imam mereka, maka hukumnya sama dengan murtad atau keluar dari keislaman, yang mati sewaktu-waktu, hukumnya jahiliyah dan akan kekal di dalam neraka. Yang keempat, amir sebagai tempat untuk bertobat. Bagi kalangan Jokam atau pengikut Islam Jamaah, siapa saja yang pernah keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah, maka jika ingin kembali harus bertaubat kepada amir atau imam Jokam. Salah satu syarat wajib yakni melaksanakan baiat ulang dan syahadat di depan amir mereka. Fakta yang kelima adalah amir sebagai sosok yang anti kritik. Siapa saja yang berani mengkritik imam Jokam, maka dia akan dilabeli sebagai gerombolan sakit hati, tidak taat, pinter keblinger, ambisi jadi imam, resolusi, zagu, merezel, beledong, khianat, murtad, jahiliyah, ba'lam, bahkan dikategorikan sebagai iblis. Itulah vonis-vonis yang ditujukan kepada orang-orang yang berani mengkritik amir Jokam. Fakta yang keenam, amir Jokam anti audit. Dikatakan bahwa harta jamaah adalah harta milik amir, dan harta yang sudah diberikan kepada amir tidak boleh lagi dipertanyakan. Imam memiliki hak
untuk menggunakan uang setoran bulanan yang diserahkan oleh semua pengikut Islam Jamaah atau pengikut Jokam, baik berupa impak persenan maupun bentuk-bentuk pembelaan yang lain, dan semuanya tidak boleh diaudit. Jokam atau pengikut Islam Jamaah yang berani meminta audit akan dicurigai, dikucilkan, dituduh terpengaruh, dianggap berbeda pemahaman, tidak sadermo, tidak karena Allah, dan ambisi menjadi imam. Dan orang-orang yang berani mengkritik imam atau meminta audit keuangan amir akan ditendang dan dimurtadkan. Fakta ketujuh, Amir Jokam selaku penentu surga nerakanya seseorang. Jokam atau pengikut Islam Jamaah berkeyakinan bahwa tanpa penyaksian seorang imam, manusia tak bisa masuk surga. Sebagus apapun amalan ibadah mereka selama hidup di dunia, apabila tanpa penyaksian seorang amir atau imam, maka amalan ibadah mereka akan sia-sia belaka, bahkan diancam kekal di neraka. Oleh karena itu, seorang muslim menurut pemahaman kaum Jokamiyun atau Islam Jamaah harus berbaiat dulu pada seorang amir atau imam Jokam, baru disaksikan sebagai penghuni surga. Itulah 7 fakta tentang keamiran Jokam yang tidak diketahui secara umum dan memang sengaja ditutup-tutupi dalam bentuk bungkusan fatona, betona, budi luhur. Bahkan keberadaan Amir Jokam juga disembunyikan oleh kaum Jokam atau pengikut Islam Jamaah. Mereka mengaku bahwa syarat sahnya seorang muslim adalah harus memiliki keamiran, namun di lain sisi mereka menyembunyikan amir atau keberadaan imam mereka. Meskipun ajaran Islam Jamaah banyak yang nyeleneh, namun kaum Jokamiyun tetap yakin akan kepahaman mereka bahwa Jokam surga, enggak Jokam neraka, atau taat amir surga, tidak taat amir adalah neraka. Semua di luar Jokam tidak ada yang murni agamanya. Semua dinyatakan sebagai kafir, ruddun, ay mardudun, ditolak dan batal. Doktrin ini sudah terlanjur membalung sungsung dalam kalangan dan jiwa sanubari kaum Jokamiyun atau pengikut Islam Jamaah. Mendarah daging, menancap kuat di alam malam bawah sadar mereka. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan terdidik dan intelektual, namun mereka kehilangan logika berpikirnya. Itulah bahayanya sebuah doktrin yang telah menancap kuat dan merusak akal sehat. Meskipun mereka dari golongan orang-orang terpelajar, namun mereka tetap saja yakin bahwa Imam Jokam adalah juru selamat bagi umat manusia yang ingin masuk surga. Tapi anehnya, keberadaan sang penghalal keislaman itu justru disembunyikan. Bagi kaum orang-orang yang berakal sehat pasti bisa menilai dan mengamati bahwa ada sebuah kejanggalan dalam kalangan Jokamiyun atau pengikut Islam Jamaah tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa amir mereka adalah seorang sosok atau figur yang disakralkan dan menjadi penentu sah, halal, dan haramnya hidup seseorang, bahkan menjadi penentu surga nerakanya seseorang. Namun di lain sisi, mereka justru menyembunyikan keberadaan sang penghalal
bagi mereka yang berakal sehat dan berpikir waras tentu bisa menilai bahwa hal itu adalah sebuah kejanggalan yang sangat besar. Demikian ulasan, mudah-mudahan mencerahkan dan semakin membuka akal berpikir kita semua, sehingga bisa menyelamatkan akidah dan kembali kepada jalan yang lurus. Jazakumullahu khair, barakallahu lana wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.